Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 4, merawat tumbuhan. Pembelajaran 4 sampai 6. Perhatikan tampilan bacaan berikut. Ada berbagai macam tanaman hias. Kaktus adalah salah satunya. Pernahkah kamu melihat tanaman kaktus? Kaktus adalah tanaman yang tumbuh di daerah kering seperti gurun. Daun kaktus biasanya berduri. Kaktus tidak membutuhkan air yang banyak untuk hidup. Kaktus dapat menyimpan air pada batangnya. Siti, Beni, Dayu, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Di sekolah, Siti bertugas menyiramnya setiap 3 hari sekali. Perhatikan di sini, ketika kita merawat tanaman, kita harus menyiramnya setiap hari. Tetapi berbeda untuk tanaman kaktus. Tanaman kaktus cukup disiram setiap 3 hari sekali. Mengapa demikian? Karena kaktus dapat menyimpan air pada batangnya. Lalu susunlah menjadi kalimat yang benar dan gunakan huruf tegak bersambung. Nomor 1. Dapat kaktus di mana tumbuh? Pertanyaan, di mana kaktus dapat tumbuh? Jawaban, kaktus dapat tumbuh di daerah kering. Nomor 2. Air menyimpan kaktus di mana? Pertanyaan, di mana kaktus menyimpan air? Jawaban, kaktus menyimpan air pada batangnya. Nomor 3. Bentuk daun bagaimana kaktus? Pertanyaan, bagaimana bentuk daun kaktus? Jawaban, bentuk daun kaktus biasanya berduri. Di sini merupakan kalimat tanya pada pertanyaan. Kalimat tanya ciri khasnya adalah biasanya diawali dengan kata tanya. Seperti pada contoh di mana, bagaimana. Kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Untuk kalimat jawaban, kalimatnya diakhiri dengan tanda titik dan penulisannya diawali dengan huruf kapital. Nomor 4. Menyiram di sekolah kaktus siapa yang? Pertanyaan, siapa yang menyimpan kaktus di sekolah? Jawaban, yang menyimpan kaktus adalah Siti. Nomor 5. Kapan menyiram Siti kaktus? Pertanyaan, kapan Siti menyiram kaktus? Jawaban, setiap 3 hari sekali. Mari kita memberikan tanda pembanding lebih besar, lebih kecil, sama dengan pada tampilan berikut. Dibandingkan 2 buah jenis tanaman kaktus yang berbeda dengan berat yang berbeda. Nomor 1. 5 buah pohon kaktus dengan berat 5 ons masing-masing dibandingkan dengan 5 buah pohon kaktus dengan berat masing-masing 2 ons. Kita hitung. 5 buah pohon kaktus dengan berat 5 ons, beratnya adalah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 25. 25 ons. 5 buah pohon kaktus dengan berat 2 ons, 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 10. 10 ons. 25 ons lebih besar dari 10 ons. Kita ingat bahwa bila lebih besar, mulutnya terbuka ke arah angka yang lebih besar. Selanjutnya, nomor 2. 5 buah pohon kaktus dengan berat masing-masing 2 ons dibandingkan dengan 7 buah pohon kaktus dengan masing-masing berat 5 ons. Kita hitung.
2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 10. 10 ons. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 35. 35 ons. 10 ons lebih kecil dari 35 ons. Kita ingat bahwa bila lebih kecil, maka lancipnya atau runcingnya mengarah ke angka yang lebih kecil. Selanjutnya, nomor 3. 6 buah pot tanaman kaktus masing-masing beratnya 2 ons dibandingkan dengan 2 pohon kaktus masing-masing beratnya 5 ons. 12 ons dibandingkan dengan 10 ons. Maka hasilnya 12 ons lebih besar dari 10 ons. Lanjut. Bacalah percakapan berikut dengan intonasi yang tepat. Permisi, Pak. Apa yang sedang Bapak kerjakan? Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman, Nak. Mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak? Rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Caranya, cabutlah rumput liar hingga ke akarnya. Bolehkah kami membantu, Pak? Boleh, Penny. Jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai. Baik, Pak. Ketika kita menanam tanaman, pasti ada rumput liar yang tumbuh di sekitarnya. Rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman. Cara mencabutnya, cabutlah rumput liar hingga ke akarnya agar rumput liar tidak tumbuh lagi. Lalu isilah titik-titik pada kalimat berikut dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Gunakan huruf tegak bersambung. Nomor 1. Mengapa tanaman harus disiram secara teratur? Nomor 2. Bagaimana cara merawat tanaman tomat? Nomor 3. Bagaimana cara menyiram tanaman yang baik? Nomor 4. Mengapa tanaman membutuhkan sinar matahari? Nomor 5. Mengapa tanaman diberi pupuk? Kita lihat di sini, nomor 1 sampai 5 merupakan kalimat tanya. Kalimat tanya diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Pada awal penulisan selalu diawali dengan huruf kapital. Menirukan gerakan tumbuhan yang tertiup angin. Bayangkan bahwa kakimu tertanam di tanah dan badanmu tertiup angin. Angin bertiup dari kanan. Tiupkan pinggangmu ke kiri. Lakukan dalam 8 kali hitungan. Lalu, angin berubah arah. Angin bertiup dari kiri. Tiupkan pinggangmu ke kanan. Lakukan dalam 8 kali hitungan. Angin kembali berubah arah. Kali ini, angin bertiup dari belakang. Tiupkan badanmu ke depan. Lakukan dalam 8 kali hitungan. Gerakan ini bisa kita lakukan di rumah. Lakukan olahraga di rumah seperti menirukan gerakan tumbuhan yang tertiup angin. Pasangkan tata tertib sekolah berikut dengan manfaat yang tepat. Tata tertib diberikan di sekolah
karena ada manfaatnya. Seperti berikut. Nomor 1, datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Manfaatnya adalah siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Nomor 2, menyiram tanaman di dalam pot. Manfaatnya, tanaman tumbuh subur. Nomor 3, menyapu kelas. Manfaatnya, kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Nomor 4, menghapus papan tulis. Manfaatnya, kegiatan belajar lancar karena guru selalu siap menggunakan papan tulis. Selanjutnya, nomor 5, mengatur rak buku di kelas. Manfaatnya, buku-buku tertata rapi. Sampai di sini pembelajaran kita. Semangat belajar. Good luck. Laksanakan selalu 3M, yaitu pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Jangan lupa selalu berjemur setiap pagi.